beriman kepada Rasulullah. Minggu kemarinnya kalian masih ingat nggak pelajaran apa? Hijrah. Hijrahnya Nabi Muhammad masih ingat ya? Oke, sekarang tinggal beriman kepada Rasulullah. Ada yang tahu nggak beriman kepada Rasul? Enggak. Oke, nanti ibu jelasin ya. Oke, anak-anak tahu nggak kalian apa arti iman? Tidak. Oke, iman percaya kepada Allah. Allah itu ada. Ada yang tahu nggak sifat Rasul? Enggak. Ada yang tahu? Tidak. Sifat Rasul itu ada sidik. Yang ketiga, cara meneladani sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan cara apa? Cara beribadah. Oke, beribadah. Rajin beribadah. Rajin beribadah. Mengaji, oke, Ujo. Udah pintar ya? Sedekah. Oke, yuk lanjut ya. Tujuan pembelajaran beriman kepada Rasul yaitu siswa mampu menganalisis adanya Rasulullah SAW dengan baik. Kedua, siswa mampu menganalisis perilaku saling menolong sebagai cerminan beriman kepada Rasulullah SAW sebagai dengan sifat wajib Allah dan sifat mustahil Allah. Yang ketiga, siswa mampu menyimpulkan makna iman dan adanya Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Yang terakhir, siswa mampu mengimplementasikan hubungan antara iman kepada Rasulullah dengan keteguhan dalam berbagai toleransi ketaatan dan kecintaan Allah benar. Oke, dari sini udah paham kan ya anak-anak? Lanjut lagi ya. Iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kita artinya percaya. Nabi dan Rasul itu ada ya. Kita harus percaya. Jumlah Nabi dan Rasul ada berapa? 5. Oke, hebat. Lanjut ya. Rasulullah artinya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita percaya kepada utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW utusan adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW adalah panutan kita. Bersedekah adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Rasulullah artinya Dari sini ada yang tahu nggak bersedekah ya? Ajaran kita setiap hari apa itu? Jumat. Doa dibiasakan untuk sedekah atau sodako. Ya, itu sudah mencerminkan kita. Ya, berperilaku baik. Ya, oke paham? Sekarang kita melihat lagi nih teladannya Nabi Muhammad atau Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Videonya ya, kita lihat. Kami, kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Allah melihat kita dimanapun. Di kota Baghdad ada seorang ulama besar yang sangat terkenal. Beliau memiliki ilmu yang sangat luas, berhati mulia, dan selalu bersikap adil kepada siapapun. Banyak orang yang berebut untuk menjadi muridnya. Dia adalah Syekh Junaid Al-Baghdadi. Di antara semua muridnya, ada satu pemuda yang paling disayang. Oke, sebelum itu, kalau ada yang tidak mengerti, coba diluarkan alat tulisnya untuk ditulis. Keluarkan alat tulisnya sudah dulu. Kalau ada yang penting, boleh di atas. Ya. Oke, kalau ada yang penting
Begitulah anggapan para murid yang lainnya. Menurut mereka, guru terlalu sering menghabiskan waktu berdua dengan satu murid tersebut. Bahkan, guru seringkali berdialog dengannya. Satu hal yang tidak pernah dilakukan dengan murid lainnya. Suatu hari, para murid berkumpul di halaman belakang. Mereka membahas sikap guru yang tidak adil. Apakah kalian sadar jika guru terlalu memanjakan anak itu? Tanya satu murid. Benar sekali, setiap kali ada kajian ilmu, selalu anak itu yang mendapatkan pertanyaan lebih banyak. Seolah kita semua ini tidak mengerti apapun. Sahut murid yang lainnya. Dari obrolan kecil tersebut, lama-kelamaan tumbuhlah rasa iri di hati semua murid. Mereka memang tidak melakukan kekerasan secara langsung, tapi mereka mulai memunculkannya. Seperti yang terjadi hari ini, satu murid terlambat datang ke acara kajian karena berita bohong. Murid-murid lainnya sengaja menyampaikan berita bohong bahwa jadwal kajiannya diundur. Maaf guru, saya terlambat karena salah mengingat jadwal. Kata si murid. Guru memandang muridnya itu dengan saksama. Beliau berpikir tidak mungkin murid yang begitu cemerlang bisa salah mengingat jadwal. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Guru menghela nafas dan mempersilahkan muridnya untuk duduk. Hari berikutnya, guru sengaja mengumpulkan semua muridnya. Beliau berkata, Aku ingin mengajarkan suatu hal berharga kepada kalian semua. Pergilah ke pasar dan beli seekor ayam. Tugas kalian adalah menyembelih ayam itu di tempat yang tidak ketahuan sama sekali. Pastikan tidak ada yang melihat kalian. para murid membubarkan diri. Masing-masing dari mereka mengobrol dengan santai. Tugas dari guru kali ini sangat mudah ya. Siapapun juga bisa melakukan itu. Kata salah satu murid, dan murid lainnya yang mendengar hal itu pun ikut setuju. Sore harinya, semua murid berkumpul kembali. Masing-masing dari mereka membawa seekor ayam yang sudah disembelih. Wajah mereka sungguh ceria, merasa yakin jika mereka pasti lulus dari ujian ini. Guru memandang semua muridnya. Beliau kemudian memanggil satu orang murid dan memintanya maju. Aku melihat kamu sudah berhasil menyembelih ayam. Coba ceritakan di mana dan bagaimana kamu menyembelihnya. Ucap guru. Murid yang ditunjuk maju dan berbicara dengan lantang. Saya membeli ayam ini di pasar, kemudian saya pulang, mengunci pintu rumah, dan saya menuju ke kamar. Pintu kamar juga saya kunci, kemudian saya menutup semua tirai. Setelah memastikan tidak ada orang, saya menyembelih ayam ini. Guru menganggukkan kepala, kemudian meminta murid berikutnya untuk maju. Murid itu berkata, Saya pergi ke sebuah gua yang jauh di tengah hutan dan menyembelih ayam di sana. Saya pastikan tidak ada yang melihat. Kemudian murid ketiga melaporkan kegiatannya. Saya pergi ke puncak bukit sendirian dan saya menyembelih ayam di sana. Bukit itu sangat jauh dan bahkan tidak pernah dijamah manusia. Jadi saya sangat yakin tidak ada siapapun yang melihat. Guru berkata, Baiklah, kalian sudah melaksanakan perintahku. Sekarang majulah engkau. Aku lihat ayammu masih hidup. Apakah kamu kesulitan menjalankan perintah yang begitu mudah? Bahkan semua murid yang lain berhasil melaksanakannya dengan mudah. si murid maju dengan gugup. Ayam di pelukannya masih hidup dan berkokok dengan gagah. Suaranya terbata-bata ketika dia bicara. Maaf guru, saya gagal melaksanakan perintah guru. Saya tidak bisa mencari tempat yang tidak terlihat oleh siapapun. Ketika saya masuk kamar, Allah melihatku. Ketika aku pindah ke hutan yang jauh, Allah melihatku.
Bahkan ketika aku masuk ke gua, masuk ke almari atau semua tempat lainnya, Allah tetap melihatku. Guru tersenyum puas mendengar jawaban muridnya ini. Kemudian beliau berkata, Wahai murid-muridku, apakah sekarang kalian paham? Pastikan kalian selalu bertindak sesuai kebenaran. Iri adalah penyakit hati yang harus kalian buang jauh-jauh. Mulai sekarang, belajarlah dengan tekun. guru sungguh bijaksana. Dengan satu perintah darinya itu, beliau berhasil menyadarkan muridnya bahwa apa yang kita sangka belum tentu benar. Dan ketika kita merasa lebih tinggi, selalu ada orang yang lebih tinggi lagi. Dan tidak ada di dunia ini yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami punya banyak sekali aktivitas. Ada ya, dan tahu nih kita dengarnya ada yang iri, ada yang jujur. Ya, kalau ada guru ngerani itu harus diperhatikan, ya. Contoh tadi yang tadi, ayamnya disuruh apa? Disembelih. Ya, sebenarnya seharusnya nggak ada orang, tapi ada ya anak yang memperhatikan. Karena kalau dibeli itu bukan asal sembarang menyembelih. Lanjut ya. Pengertian dari iman kepada Rasulullah. Yang akhirnya salah satu pokok ajaran dalam agama Islam yang merupakan bagian dari 6 pokok iman. Kalau iman kepada Rasul itu termasuk rukun apa ya? Rukun iman. Rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Masuk ke satu. Ketiga. Berapa? 5. Salah. Keempat. Ya. Oke. Nanti diingat lagi ya pertanyaannya. Iman kepada Rasul itu berarti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai pembawa wahyu dan petunjuk hidup bagi umat manusia. Artinya bahwa iman kepada Rasul kita meyakini, ya, meyakini adanya apa? Adanya Allah, boleh benar ya. Terus Rasul-Rasul ini diberikan tugas untuk menyampaikan wahyu dari Allah yang mengandung ajaran yang benar dan harus diikuti oleh umat manusianya agar mereka dapat hidup sesuai dengan kehendaknya. Ya, contohnya berperilaku baik, jujur, amanah, itu. Ya, lanjut. Di sini ada perintahnya. Surat An-Nisa ayat 130. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasul dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah sesat sangat jauh. Jangan sekali-kali kita berbuatnya tercela, ya. Jadi ada pengertian Nabi dan Rasul. Nabi adalah seorang manusia yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu dan menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Namun tugas utamanya seorang Nabi yaitu memberi petunjuk dan mengajarkan umatnya tentang ajaran Allah. Sedangkan Rasul seorang Nabi yang diutus oleh untuk membawa wahyu melalui menemukan syariat atau hukum hidup umatnya. Rasul juga bertugas untuk mengubah atau memperbarui ajaran yang sudah ada. Tahu ya, paham ya? Perbedaan Nabi dan Rasul ada yang tahu nggak? Tadi kita tahu ya. Perbedaannya, kalau Nabi itu belum tentu Rasul. Kalau Rasul sudah pasti Nabi dan Rasul itu semuanya memiliki sifat sidik, amanah,
dirinya sendiri. Sedangkan Rasul bertugas untuk dirinya sendiri dan umatnya. Nabi tidak memiliki umat, sedangkan Rasul memiliki umat. Ini perbedaannya. Udah bisa dipahami? Nah, ya, Nabi itu belum untuk Rasul. Rasul itu pasti Nabi. Lanjut ya. Nah, di sini nama-nama Nabi dan Rasul ada 25. Udah hafal belum nih? Nah, nyanyiin ya. Sebutin 1, 2, 3. Hikmah kita mempelajari hari ini
banyak ya, kerja kelompok. Kasih tahu. Ya, belum. Ya. Yang gede, oke. Ulang ya. Ya. Ada 5 kan semua. Enggak. Boleh ditulis boleh. Bukan sebentar. Iya, ada 4. Enggak ya, 4 aja. Ada yang 4 ya. Oke ya, gantian satu persatu presentasi depan hasilnya. Ayo, Bapak, ayo. Ya, belum. Udah semua? Udah? Kelompok 1 udah selesai. Kelompok 2? Loh, kelompok 3? Kelompok 4? Oke. Oke, udah ya, kelompok 1 udah. Kelompok 2 sudah ya. Ya, kelompok 3 udah.